Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah agama Kristen di Indonesia. Sebelum mulai, di sini kami akan menjelaskan pokok-pokok yang kita akan bahas. Yang pertama adalah sejarah agama Kristen, yang kedua adalah masuknya agama Kristen di Indonesia, dan yang ketiga adalah bagaimana penyebaran agama Kristen di Indonesia. Masuk ke bagian pertama, yaitu adalah asal mula agama Kristen. Agama Kristen berawal dari sebuah kota kecil di Yerusalem, kemudian berkembang setelah kelahiran Yesus hingga kematiannya. Kelahiran hingga kematian dari Yesus serta kenaikan Yesus ke surga menjadi awal mula serta intisari dari kekristenan yang dipeluk oleh sebagian orang di dunia. Setelah munculnya perjanjian baru, kemudian agama Kristen mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia yang kebanyakan dibawa oleh para penjajah seperti bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda yang menjajah negara-negara di kawasan Asia hingga kawasan Afrika. Selanjutnya, agama Kristen adalah agama yang muncul di daerah Levant atau lebih tepatnya sekarang berada di antara negara Palestina dan Israel yang muncul pada pertengahan abad pertama. Awal mula terbentuk agama Kristen ini berasal dari kota Yerusalem yang sudah saya sebut pertama tadi, kemudian menyebar ke arah timur kota Yerusalem, yakni kota-kota lainnya di antara lain Mesopotamia, Yordania, Mesir, Asyur, dan Syria. Selang 15 tahun kemudian, agama Kristen ini mulai berkembang di Eropa Selatan. Pada masa inilah penyebaran agama Kristen kemudian sangat pasif hingga ke berbagai negara di sekitaran Eropa Selatan seperti negara-negara lain di antaranya Eropa Timur, Asia Selatan, hingga Afrika Utara. Bahkan pada abad keempat, agama Kristen menjadi agama utama oleh beberapa negara di antaranya dinasti Arsakid yang berasal dari Armenia pada tahun 301 Masehi. Kemudian oleh negara Caucasian Iberian atau sekarang disebut sebagai Georgia pada tahun 319 Masehi. Kemudian oleh Kekaisaran Aksum di Ethiopia pada tahun 325 Masehi serta Kekaisaran Romawi pada tahun 380 Masehi. Kemunculan Yesus menjadi titik awal mula munculnya agama Kristen di dunia ini, yakni dimulai dari lahirnya Yesus hingga meninggalnya Yesus. Yesus sendiri lahir di sebuah kota kecil di Bethlehem dan kemudian tumbuh hingga besar di Nazaret, Galilea. Kemudian ketika Yesus berusia 30 tahun, dia melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan di sini juga kita menambahkan sedikit tentang agama Kristen, ya bisa dibaca di atas, teman-teman. Selanjutnya bagian kedua, masuknya agama Kristen di Indonesia. Agama Kristen pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi melalui gereja Timur Assyria yang berada di dua tempat, yaitu daerah Pancuran yang sekarang disebut daerah Deli Serdam serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Dan juga sejarah masuk agama Kristen di Indonesia juga tercatat oleh buku seseorang ulama bernama Saiki Abu Sali Al-Armini. Dalam buku tersebut tercatat ada beberapa gereja di seluruh wilayah persebaran agama Kristen di seluruh dunia yang tersebar di beberapa wilayah di antaranya di Mesir, Abysia, Afrika Barat, Nubia, Spanyol, Arab, dan India. Namun pada akhirnya sebagian etnis Tionghoa kemudian benar-benar memeluk agama Kristen meskipun tidak semuanya. Hampir sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia saat ini memeluk agama Kristen. Masuk ke bagian ketiga, yaitu adalah kitab suci agama Kristen. Kitab suci agama Kristen adalah Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah dari kata evangelion, artinya berita kesukaan. Dalam kitab suci perjanjian ini ada satu Injil. Penulisan
hanya 4 orang. Tiap penulisan menceritakan tentang hidup, perbuatan, dan ajaran Tuhan Yesus dengan caranya masing-masing. Yaitu yang pertama adalah Matius, menekankan bahwa ajaran Yahudi Perjanjian Lama dan menunjukkan kepada Sang Mesias. Yang kedua, Markus, menekankan kekuasaan Yesus atas penderitaan orang. Yang ketiga, Lukas, menekankan bahwa Yesus adalah Mesias bagi Kristen. Keempat, Yohanes, membuka latar belakang kehidupan Yesus Kristus. Tujuannya sama, yaitu agar membaca baik orang Yahudi atau Mat maupun bukan orang Yahudi atau Luk percaya kepada Yesus Kristus. Kitab Injil bukan kitab biografi, melainkan buku yang mempunyai tendensi atau tujuan. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Jika ada salah atau kekurangan atas video kami harap kami bisa memperbaiki. Untuk semuanya, terima kasih. Sampai jumpa.